Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa UT, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada TOEIC 2 ini, saya sebagai tutor akan mengadakan TOEIC untuk membahas terkait beberapa materi yang belum disampaikan. Baik, pada pengantar algoritma dan pemrograman inisiasi itu tahun 2 ya, yang kemarin belum sempat dibahas. Ada namanya struktur dasar algoritma. Apa itu struktur dasar algoritma? Algoritma sekuensial sebagai berikut. Instruksi dikerjakan secara berurutan, tidak boleh melompati satu langkah perintah pun. Contoh, sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah 1 sampai pada langkah 20 tanpa melewatkan satu langkah pun. Contoh dalam flowchart dan berikut digambarkan seperti ini ya. Jadi ada flowchart, ada dimulai dengan start, dimulai dengan membaca proses deklarasi atau inisiasi variabel A dan B, kemudian menghitung jumlah A plus B. Ini bentuk flowchartnya seperti ini, kemudian prosedurnya juga dimulai digambarkan dengan bentuk tulisan, sedangkan kalau flowchart itu digambarkan dalam bentuk visual. Algoritma seleksi digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus buku atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Ya, ini digunakan untuk decision making ya, atau pengambilan keputusan ya. Contoh dalam flowchart dan sedukut ini adalah mulai, kemudian baca eh, usia ya, ini membaca datanya ya, variabel, kemudian percabangan dan ada ya dan tidak. Jika ya, maka dilakukan proses yang sebelah kiri, jika tidak, dilakukan proses kiri, kemudian selesai. Jadi percabangan atau seleksi ini digunakan untuk melakukan jika ada dua pilihan atau lebih. Bentuk berikutnya bisa digambarkan seperti ini, ada mulai, input usia, jika usia lebih dari 17, maka cetak Anda boleh menonton. Jika tidak, maka Anda tidak boleh menonton selesai. Jadi dua hal ini, flowchart dan berikut ini merepresentasikan sebuah bagaimana algoritma ini dituangkan untuk memudahkan user atau pembaca dalam memahami kode tersebut. Kemudian ada algoritma perulangan, banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang, contohnya mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Dalam dunia algoritma, banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kalau di algoritma biasanya digunakan untuk melakukan percetakan yang dilakukan secara berulang tanpa melakukan kode manual. Ini contohnya di dalam proses ini, jika dia eh, A lebih dari A up plus 1, kemudian jika A lebih dari B, jika tidak maka dia cetak A. Kemudian diulangi lagi sehingga sampai proses itu selesai ya. Dalam Sdukut kita bisa lihat bahwa ada deklarasi, kemudian ada proses nomor 4 yaitu A plus 1. Jika A itu sama dengan B, maka masuk ke langkah 7. Jika tidak, maka cetak A dan masuk ke langkah 4 proses lain. Itu terkait struktur dasar algoritma. Kemudian eh, inisiasi tutor 5 ya. Kemudian kita lihat mata kuliah ini membahas terkait pengantar Java. Bisa Java, bisa bahasa C atau bahasa Python ya. Tapi dalam materi ini kita menggunakan Java. Mengapa Java begitu diminati? Yaitu tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun. Banyak digunakan perusahaan besar, efisiensi waktu dan biaya. Dukungan komunitas yang luas. Gitu. Sejarahnya yaitu 1996 ada JDK Beta, 1996 JDK 1.0, 1997 JDK 1.1, dan sampai 2018 yaitu Java SE 10.
Konsep pemrograman itu ada dua, terstruktur dan OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Kelebihan pemrograman Java yaitu multi-platform, library yang lengkap, mendekati sintaks C++ berorientasi objek. Kelemahannya yaitu fitur tidak kompatibel beberapa platform OS, boros penggunaan memori, mudah didekompilasi. Java adalah bahasa pemrograman berbasis OOP dengan basis objek, kelas, inheritance, enkapsulasi, abstraction, dan polymorphism. Objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai state atau status. Atribut atau properti adalah identitas suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Jadi objek ini memiliki status dan atributnya. Objek memiliki metode atau behavior, sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek. Contohnya, sepeda mempunyai atribut pedal, roda, gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain-lain. Sepeda mempunyai metode yaitu pindah roda gigi, kecepatan bertambah, kecepatan berkurang. Pada objek-oriented programming, objek adalah satu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku atau behavior. Status disimpan dalam variabel, sedangkan behavior disimpan dalam metode. Contohnya seperti ini, ada kelas sepeda memiliki apa namanya jenis ya, sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda tandem. Kemudian masuk ke inisiasi tutor 6 terkait ini ya, struktur program Java ada memiliki documentation, package, import, interface, class definisi, dan main method. Komentar, dokumentasi ya, itu ada digunakan untuk mendokumentasikan atau merepresentasikan sesuatu yang tidak dijalankan oleh program. Contohnya komentar ini ya. Bentuknya bisa digambarkan seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Elemen package adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface, atau sepaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syaratnya yaitu pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paketnya. Contohnya folder paket sepeda berisi package paket sepeda dan package paket sepeda, public class sepeda gunung, dan public class sepeda santai. Jadi untuk memanggil package itu kita menggunakan import, yaitu digunakan untuk memanggil sebuah package ya. Contoh melakukan import terhadap paket sepeda ya seperti ini. Jadi kita mendefinisikan dulu ada sebuah package sepeda, lalu kita undang dengan namanya paket sepeda. Interface seperti kelas pada Java, akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak, yaitu interface ya, contoh dari interface. Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas, yaitu akses modifier public dan default. Kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda.java. Satu file Java bisa membuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Sintaks seperti ini, seperti itu. Baik, untuk web 2 ini saya cukupkan di sekarang, nanti akan dilanjutkan oleh web 3 untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.